Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Quran kita. Kemarin orang-orang yang meragukan, orang-orang yang menyaksikan Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu memang perkataan Allah adalah salah satunya adalah surat Al-Lahab. Surat yang biasa kita dengar, atau mungkin sebagian besar kita atau seluruhnya sudah menghafal atau sudah hafal surat Al-Lahab. Inilah bahwa buktinya Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari perkataan manusia dan juga bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan atau celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan memang benar-benar Abu Lahab akan binasa. Surat Al-Lahab ini asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumahnya dan menuju suatu bukit, dan Rasulullah berdiri di atas bukit itu sambil berteriak, "Ya ayyuhal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, berkumpullah." Maka orang-orang Quraisy berkumpul karena ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika berkumpul orang-orang Quraisy, Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian percaya bahwa di balik bukit ini ada sebuah pasukan yang akan menghancurkan kalian?" Lalu seluruh orang-orang Quraisy mengatakan, "Saya percaya, karena engkau belum pernah berbohong sedikit pun dalam kehidupan Anda." Lalu Rasulullah mengatakan, "Ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Akhirnya Abu Lahab yang ikut berkumpul pada waktu itu mengatakan kepada Rasulullah, "Tabatta ya Muhammad, tabatta ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad." Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Lahab. Allah menurunkan surat Al-Lahab ketika Abu Lahab mengatakan, "Tabatta ya Muhammad, halihada jama'atana." Celaka engkau ya Muhammad, apakah untuk ini saya dikumpulkan? Surat Al-Lahab turun ketika Abu Lahab mengatakan perkataan seperti itu. Dan surat Al-Lahab berisi tentang kondisi Abu Lahab nanti di yaumil qiyamah nanti. Kondisi Abu Lahab yang akan celaka dan binasa. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya rentang waktu, karena surat Al-Lahab diturunkan pada masa 3 tahun masa kenabian Rasulullah, 3 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, sampai dengan peristiwa Badar, sampai peristiwa perang Badar, itu kurang lebih sekitar 11 tahun. Perang Badar adalah perang di mana Abu Lahab meninggal. Abu Lahab tewas ketika waktu perang Badar. Kalau seandainya rentang waktu dari mulai diturunkan surat Al-Lahab sampai dengan kejadian perang Badar, Abu Lahab beriman kepada Allah, Abu Lahab masuk Islam, maka surat Al-Lahab, bukan hanya surat Al-Lahab, seluruh isi Al-Quran terbatalkan karena Abu Lahab sudah beriman kepada Allah. Kalau seandainya Abu Lahab setelah diturunkannya surat Al-Lahab di rentang waktu itu dia beriman kepada Allah, maka surat Al-Lahab sudah tidak berlaku lagi bagi Al-Lahab karena dia sudah beriman. Tapi Allah yang mempunyai hati manusia, Allah yang mengetahui hati manusia, dan Allah yang mengendalikan hati manusia, sehingga Abu Lahab tidak beriman sampai dengan gugurnya ketika perang Badar. Itulah bukti bahwa keautentikan, bukti bahwa Al-Quran memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Al-Quran bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Abu Lahab sudah beriman dan Al-Quran tidak lagi sesuai dan tidak lagi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran tidak otentik dan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Abu Lahab beriman di pertengahan masa dia
kehidupannya sampai dengan peristiwa perang Badar. Jadi mungkin itu bukti salah satu bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa itu memang benar-benar perkataan Allah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang-orang pencinta Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang akan menjaga Al-Quran. Pertemuan yang akan datang saya akan bercerita tentang orang-orang yang diamanahkan oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.